Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Ya Ibu Lura, ini ya, gitu kan dasarnya saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan gedung di belakang ini. Jadi Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore semua teman-teman, Bapak Ibu, dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan di video saya kali ini teman-teman, saya akan bagikan kepada kita sebuah berita yang cukup mengagetkan kita. Di mana di bulan suci Ramadan ini terjadi penutupan atau penyegelan gereja, tepatnya di gereja GKPS Purwakarta, yang ini dilakukan oleh pemerintah Purwakarta, atau dalam hal ini ada hadir Bupati Purwakarta sendiri. Bagaimana soal kejadian ini? Saya mengajak kita untuk mengikuti dari awal sampai selesainya. Seperti berita yang saya lansir dari situs suara.com dengan sebuah judul berita di sini dikatakan, Guntur Romli unggah video Bupati Purwakarta segel gereja, tunduk tekanan kelompok radikal. Ini diterbitkan baru aja tadi siang pada pukul 12:59 waktu Indonesia Barat. Ya, dan sebenarnya kejadian penyegelan gereja ini terjadi kemarin Sabtu 1 April 2023. Kita akan lihat saja di sini ya. Sebuah video viral di media sosial lantaran memperlihatkan Bupati Purwakarta yaitu Anne Ratna Mustika yang menyampaikan penutupan sementara tempat ibadah gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS Purwakarta selama 2 tahun. Video itu diunggah oleh akun Twitter Muhammad Guntur Romli yaitu @gunromli. Dalam narasi yang ia sampaikan, Guntur Romli menyebut Anne Ratna atau Ambu Anne menyegel tempat ibadah. Nah, ini tentunya sangat mengagetkan kita semua teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini sedang berlangsung yang namanya ibadah atau bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim. Dan saya lihat juga tadi bahwa Bupati Purwakarta ini adalah seorang Muslim juga teman-teman. Tapi anehnya ya, di Purwakarta terjadi yang namanya penyegelan gereja. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman, ini langsung dihadiri oleh Ibu Bupati yaitu Ibu Anne Ratna Mustika. Diketahui bahwa penutupan sementara tempat ibadah gereja di GKPS ini berlaku selama 2 tahun teman-teman. Nah, kita akan lihat saja ya. Ini dia, kacau Bupati Purwakarta menyegel rumah ibadah atau gereja GKPS. Padahal tugas Bupati dalam PBM nomor 9 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 poin E menerbitkan IMB rumah ibadah, bukan menyegel rumah ibadah. Tulis dia, dikutip pada hari Minggu ya, hari ini 4 April 2023. Kecuali dia tunduk pada tekanan-tekanan kelompok-kelompok radikal. Purwakarta menyedihkan sejak ditinggal Kang Deddy lanjut dia. Nah, ini betul-betul teman-teman ya. Ya, bagaimana seorang Bupati Purwakarta berani melakukan penyegelan gereja GKPS? Padahal jelas seperti apa yang dikutip di sini, bahwa di dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 poin E, di sana dikatakan bahwa kepala daerah
mempunyai tugas untuk menerbitkan IMB. Artinya bahwa kepala daerah lah yang mempunyai kuasa, wewenang untuk menerbitkan IMB rumah ibadah. Bukan malah sebaliknya menyegel rumah ibadah. Ya, kita tentunya tahu mungkin saja ya kan bahwa tempat ibadah GKPS ini bukanlah sebuah gedung gereja yang resmi, tapi dalam hal ini tetap saja ya bupati bukan melakukan penyegelan gereja. Justru seharusnya dia menyediakan ya tempat beribadah untuk jemaat-jemaat di GKPS kalau misalnya memang mereka belum memiliki rumah ibadah yang resmi. Jangan sebaliknya dong, apalagi ini di bulan puasa, ya kan? Nah, yang kita takutin, apakah Ibu Bupati Ane ini justru takut dengan kelompok-kelompok radikal-radikal yang memang menekan, ya, dan menyuarakan agar gereja GKPS ini ditutup atau disegel. Nah, ini yang kita nggak tahu. Kalau ini yang terjadi, tentunya ini adalah suatu hal yang kita sayangkan. Kok bupati takut dengan kelompok-kelompok tersebut? Kan begitu. Lanjut saja. Berdasarkan penelusuran redaksi suara.com, pemerintah Kabupaten Purwakarta menutup padepokan yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh anggota jemaat gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS Purwakarta dengan alasan tidak memiliki izin resmi dan telah menimbulkan keberatan warga setempat. Kalau kita masih mengingat bagaimana kejadian di Bandar Lampung, di mana di sana juga dilarang untuk melakukan ibadah oleh jemaat GPIN. Tapi puji Tuhan, kita harus apresiasi bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Polda di sana. Ya, apa yang mereka lakukan adalah menyediakan tempat untuk jemaat GPIN bisa beribadah, yaitu di Aula Polda Lampung sendiri, teman-teman. Nah, kalau di Purwakarta, malah padepokan yang dulunya digunakan oleh jemaat GKPS ini ditutup. Ini yang jadi pertanyaan. Bukan masalah ada yang namanya izin resmi untuk gedung itu. Tapi itulah yang menjadi tugas daripada kepala daerah, menyediakan tempat untuk mereka-mereka yang memang sampai sekarang belum mempunyai gedung resmi. Dengan tujuan apa? Agar orang-orang itu bisa beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kan begitu. Harusnya memberikan solusi, ya, bukan membuat keresahan, ya. Gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya, dalam rapat koordinasi atau rakor Pemkap, ya, pemerintah Kabupaten Purwakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kantor Kementerian Agama atau Kemenak, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dan Badan Kerjasama Gereja-Gereja atau BKSG Purwakarta diputuskan untuk menutup bangunan tersebut untuk menghindari terjadinya keresahan sosial. Justru ini yang terbalik malah. Justru kalau misalnya gereja ini ditutup, di situ terjadi yang namanya keresahan. Artinya tidak ada keamanan untuk umat-umat Kristen yang ada di sana. Kita resah dong. Bagaimana ketika ada di sana umat Kristen, mereka mau beribadah tetapi tidak diizinkan, malah ditutup. Bagaimana? Beribadah itu kan hak, ya, hak setiap manusia, dan itu dijamin oleh konstitusi negara kita. Tapi kok malah sebaliknya ini? Seharusnya FKUB, ya, BKSG juga apalagi, dan juga termasuk Kemenak ini, ya, cari solusi yang terbaik dong. Oke lah, itu mungkin boleh disegel. Ayo cari tempat yang lain. Dengan tujuan, ya, mereka-mereka yang tadinya ya beribadah di tempat yang disegel itu bisa mempunyai tempat yang layak untuk mereka beribadah kembali. Walaupun bukan lagi di padepokan yang dimaksud sudah disegel. Itu harapan kita tentunya, teman-teman. Lalu kemudian, rakor juga sepakat bahwa para jemaat GKPS tetap dapat menjalankan ibadah di gereja lain yang terdekat. Terdapat 19 gereja di Purwakarta yang bisa digunakan para jemaat GKPS untuk beribadah, termasuk 3 gereja yang berada dalam kecamatan yang sama dengan lokasi bangunan ilegal yang digunakan oleh jemaat GKPS selama ini. Ya,
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta dan kantor Kemenak Purwakarta akan membantu berkoordinasi dengan gereja-gereja lain agar para jemaat GKPS tetap dapat beribadah dengan baik. Keputusan ini diambil untuk menjaga hak mereka sebagai warga negara untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan sesuai dengan amanat konstitusi. Oke, tapi masalahnya bagaimana kalau misalnya jarak gereja mereka yang sudah resmi itu jauh dengan keberadaan jemaat-jemaat yang tempat ibadah mereka disegel ini. Apakah mereka bisa menjangkau itu? Ya, ini yang menjadi persoalannya. Kalau tidak bisa mereka jangkau, sama saja juga tetap apa yang dilakukan dengan penyegelan gereja ini, justru itulah yang membuat mereka tidak bisa menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara. Ya, sudah ada tempat yang selama ini tidak ada gangguan, mereka boleh beribadah, tetapi malah disuruh untuk ke tempat yang jauh agar mereka bisa beribadah. Siapakah yang bertanggung jawab untuk transportasi mereka ke gereja yang jauh dari gereja atau dari tempat mereka itu? Apakah pemerintah menyediakan transportasi untuk itu atau bagaimana? Ini yang menjadi persoalannya, Bu Ane. Seharusnya kalau boleh Bu Ane, kalau misalnya di Padepokan itu tidak bisa, ya kan, carilah tempat yang lain. Mungkin di Balai Serbaguna, Balai Desa, kan bisa. Itulah tugas kepala daerah. Jangan membuat mereka lebih ribet untuk beribadah. Ya kan, Padepokan boleh dipakai asalkan yang punya Padepokan sudah memberikan izin. Bolehlah, ini istilahnya penambahan fungsi. Kita mendengarkan beberapa kali soal ini. Ya, kalau misalnya ada rumah pribadi dan di situ boleh dibuat satu tempat untuk beribadah, itu boleh. Itu namanya penambahan fungsi. Tidak perlu membuat izin untuk menjadi resmi gereja, enggak. Yang penting istilahnya ada penambahan fungsi, begitu ya. Seharusnya Ibu Bupati harus tahu soal ini. Lalu kemudian ditambahkan, penyegelan bangunan tersebut dilakukan keesokan harinya pada Sabtu 1 April 2023 sore dalam situasi yang kondusif. Seluruh pihak yang terlibat bersikap sangat bijaksana dan saling menghormati sehingga dapat membuktikan bahwa semua persoalan yang ada di Purwakarta dapat diselesaikan melalui dialog yang sehat. Menurut Bupati Anne, tindakan penutupan bangunan ini dilakukan karena keberatan warga setempat. Nah, betul sekali, ya kan? Dan untuk menghindari terjadinya keresahan sosial, penutupan tersebut juga dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Kita tahu kan rupanya benar juga ada tekanan dari warga setempat yang merasa lebih berkuasa karena menurut mereka lah paling mayoritas di situ. Mereka lah penduduk paling banyak yang agamanya Muslim tentunya. Lalu mereka berkata bahwa tidak boleh ada mereka yang beribadah di sini kalau tidak resmi gerejanya. Yang saya mau tanyakan, apakah sudah ada juga izin masjid kalian atau belum? Ini yang jadi pertanyaannya, dan ini mungkin perlu juga diselidiki teman-teman ya, agar adil aja. Tentu itu maksudnya kita, ya kan? Waduh, ini sangat-sangat meminta perhatian kita teman-teman ya. Ini tentunya hal yang tidak kita inginkan ya. Keresahan justru terjadi ketika tidak ada keamanan. Justru kalau tidak ada kebebasan untuk beragama, tidak dijamin oleh pemerintah, itu terjadi justru yang namanya keresahan. Ya Bu Ane ya. Lalu kemudian dalam kesempatan tersebut Bupati Anne mengingatkan bahwa semua pihak harus menghormati aturan hukum dan tidak mengambil tindakan semena-mena yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Ia berharap semua pihak dapat saling bekerja sama dalam menjaga kondusivitas di Purwakarta. Sekali lagi, keputusan yang diambil oleh Ibu Bupati Anne Ratna Mustika ini sangat-sangat disayangkan sekali. Ya, bukannya memberikan solusi terbaik, tetapi malah beliau takut oleh tekanan-tekanan yang dilakukan oleh warga sekitar gereja GKPS. Tentunya di sini kita merindukan ada ketegasan dari pemerintah, terkhusus dari pusat. Ayo Pak Presiden, ini lagi-lagi terjadi dan lagi-lagi terjadi penutupan, penyegelan
rumah ibadah orang Kristen hanya gara-gara bukan atau tidak memiliki izin yang resmi. Ayo Pak, saya pikir juga perlu ya diselidiki mana rumah-rumah ibadah yang lain yang tidak mempunyai IMB, harus juga segera disegel kalau memang itu yang menjadi solusi terbaik. Ya, kalau tidak dilakukan berarti kita membiarkan umat minoritas ini benar-benar ditekan oleh mereka-mereka yang mayoritas. Sekian saja untuk sore hari ini teman-teman. Mari kita berdoa tentunya dan kita terus menyuarakan ya agar umat-umat Kristen boleh mendapatkan hak-hak mereka untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini. Sekian saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati.